Gimana sih cara nentuin discount rate pas ngitung NPV? Hai guys, di video kita hari ini kita bakal bahas tentang cost of capital. Tapi sebelumnya saya mau ngucapin thank you buat jurusan akuntansi Universitas Kristen Maranatha yang udah ngedukung video kita hari ini. Buat yang udah setia ngikutin fakultif, mungkin udah pada tahu kalau beberapa topik yang ada di fakultif udah disesuaiin sama kurikulum di jurusan akuntansi Maranatha. Ini tujuannya, selain biar bisa sharing ilmu yang lebih relevan ke kalian, video-video di fakultif juga bisa ngebantu mahasiswa-mahasiswa di Maranatha selama mereka kuliah. Ini adalah salah satu bentuk concern dari jurusan akuntansi Maranatha untuk ngebantu kesuksesan studi mahasiswa-mahasiswanya. Jadi kalau kalian cari kampus yang bener-bener mikirin keberhasilan studi kalian, boleh deh consider kampus yang satu ini. Linknya saya kasih di deskripsi di bawah ya. Di video-video corporate finance sebelumnya, kita udah belajar banyak tentang capital budgeting. Salah satu metode yang paling banyak digunain adalah dengan ngegunain net present value atau NPV. Nah, cara ngitung NPV ini adalah dengan nyari nilai sekarang dari aliran cash flow kita di masa depan. Terus kita kurangin sama investasi awal kita. Sementara buat ngitung nilai sekarangnya, kita lihat cash flow-nya. Terus kita diskaunkan dengan discount rate yang kita tentuin. Yang jadi pertanyaan sekarang, gimana cara nentuin discount rate ini? Jawaban singkatnya adalah dengan menghitung weighted average cost of capital, atau yang suka disingkat dengan WACC. Nah, apa sih WACC itu? Gimana cara ngitungnya? Biar kalian bisa bener-bener ngerti, kita bakal bahas ini dalam beberapa video. Buat yang pengen terus ngikutin, make sure aja subscribe channel ini ya. Cost of capital ini sebenarnya berhubungan sama pendanaan dan resiko dari investasi kita. Jadi, kalau kalian ingat rumus present value di capital budgeting, pembilangnya ini sebenarnya ngegambarin aliran investasi kita. Sementara penyebutnya ngegambarin sudut pandang pendanaan dan resikonya kayak gimana. Perusahaan ngelakuin investasi tujuannya supaya bisa bertumbuh atau naikin pendapatan dan profitnya. Investasi yang dilakuin sama perusahaan ini pasti butuh dana. Buat ngedanain, perusahaannya punya dua alternatif, minjem ke orang atau pakai duit sendiri. Nah, mau pinjem ke orang atau pakai duit sendiri, ini pasti nggak gratisan guys. Kalau minjem ke orang, yang minjemin pasti ngarepin sesuatu dari uang yang mereka kasih ke kita. Mereka pasti mikir, mending uangnya dikasih ke kalian, atau mereka simpen di tempat lain aja ya. Kalau uangnya dipinjemin ke kalian, mereka jadi nggak bisa simpen di tempat lain. Dengan kata lain, mereka bakal pertimbangin opportunity cost dari uang yang dipinjemin ke kalian. Mereka bakal hitung-hitung sampai ketemu sebuah angka. Misalnya, oke deh, gua mau minjemin tapi ada bunga ya 10%. 10% ini mencerminkan opportunity cost mereka. Kalau pakai uang sendiri, ini juga sama. Kalau kita ada rencana investasi di sebuah project, terus kita mau danain 100% pakai uang sendiri, kalau kita rasional, kita pasti mikir, mending uangnya disimpan di project ini atau di tempat lain ya. Kita hitung-hitung sampai ketemu sebuah angka. Misalnya kita mau danain project ini asal bisa ngehasilin minimal 18%. Soalnya kalau saya invest di tempat lain kurang lebih ya dapatnya segituan. 18% ini mencerminkan opportunity cost kalau kita pakai duit sendiri. Sampai di sini kita baru lihat sudut pandang dari siapa yang mau danain project kita. Lalu gimana dari sudut pandang perusahaan? Dari sudut pandang perusahaan, baik 10% kalau minjem ke orang atau 18% pakai duit sendiri, ini adalah nilai yang harus dikasih perusahaan ke yang ngasih dana sebagai balasan atas uang yang udah ditanam di proyek kita. Nilai ini istilah kerennya sering disebut dengan cost of fund. Jadi di contoh ini, kalau dananya 100% minjem, cost of fund-nya berarti 10%. Kalau 100% pakai duit sendiri, cost of fund-nya 18%. Perusahaan nggak akan dapat apa-apa kalau proyeknya nggak bisa ngehasilin return lebih besar dari cost of fund-nya. Ya jelas, kalau hasil investasinya sama dengan cost of fund-nya, ya semua habis buat ngembalin ke yang ngasih dana. Perusahaan nggak dapat apa-apa. Tapi kalau perusahaan bisa ngehasilin return yang lebih besar dari cost of fund-nya, di sini perusahaan baru dapat sesuatu. Perusahaan dapat nilai tambah atau value added dari investasinya. Itu kenapa pas kita ngitung NPV, kita harus ngebandingin atau ngediscount aliran cash flow kita dengan cost of fund-nya.
Kalau returnnya lebih besar, baru positif NPV-nya. Nah, tapi sebenarnya guys, kita nggak bisa langsung pakai gitu aja nilai cost of fund ini buat jadi discount rate-nya. Tipe cost of fund yang mana yang perusahaan pilih? Apakah minjem atau pakai duit sendiri? Punya dampak yang berbeda. Misalnya, kalau perusahaan mutusin 100% pakai uang pinjaman, perusahaan jadi harus bayar bunga. Ini ada bagusnya, ada jeleknya. Bagusnya, bunga ini bisa diakui perusahaan di laporan perpajakannya sebagai biaya, alias bisa ngurangin pajak yang dibayar sama perusahaan. Tapi jeleknya, resiko keuangan atau financial risk-nya jadi lebih besar. Karena perusahaan jadi ada kewajiban bayar bunga di setiap bulan atau tahunnya. Sebaliknya, kalau 100% pakai uang sendiri, nggak ada tuntutan untuk bayar bunga, tapi kita nggak bisa manfaatin keuntungan pajak di sini. Ketika semua dampak ini udah diperhitungkan ke cost of fund kita, itulah yang disebut dengan cost of capital. Atau karena cerita awal dari cost of fund atau cost of capital ini muncul karena yang ngedanain proyek ini mikirin opportunity cost mereka. Cost of capital ini juga suka disebut dengan opportunity cost of capital. Di kenyataan, jarang banget ada investasi yang didanain sama 100% uang pinjaman atau 100% uang sendiri. Kebanyakan proyek investasi ngekombinasiin dua alternatif pendanaan ini. Bisa 50%-nya minjem, 50%-nya pakai duit sendiri. Bisa 30%-nya minjem, 70%-nya duit sendiri. Macam-macam tergantung bagusnya buat proyek investasi ini komposisinya berapa. Nah, nilai cost of capital yang udah memperhitungkan komposisi duit pinjaman sama duit sendiri inilah yang disebut dengan Weighted Average Cost of Capital atau WACC. Angka WACC ini sebaiknya digunain sebagai discount rate buat ngitungin aliran cash flow kita. Nentuin berapa persen angka WACC ini nggak gampang memang di kenyataan. Karena angka WACC ini harus kita estimasi. Bukan angka yang memang udah ada terus kita tinggal comot gitu aja. Kalau kita lihat penjelasan sebelumnya tadi, buat nentuin angka WACC kita harus tahu 3 hal. Yang pertama, berapa cost-nya kalau kita minjem? Istilah kerennya ini disebut dengan cost of debt. Yang kedua, berapa cost-nya kalau kita pakai duit sendiri? Atau istilah kerennya ini disebut dengan cost of equity. Dan yang ketiga, bagusnya komposisi berapa persen pakai uang pinjaman, berapa persen pakai duit sendiri, atau istilah kerennya ini terkait sama capital structure di perusahaan. Kalau kalian perhatiin berapa cost of debt-nya, berapa cost of equity-nya, dan kayak gimana capital structure yang optimalnya ini harus kita estimasi semua satu-satu. Untuk cost of debt mungkin lebih gampang, karena biasanya perusahaan punya data-data berapa besar biaya bunga di perusahaan. Tapi kalau pakai uang sendiri, kita harus bikin estimasi sendiri untuk gambarin opportunity cost-nya. Untuk komposisinya juga sama. Komposisi yang bagus itu berapa persen harus kita estimasi. Selain kita harus estimasi semua komponen di WACC ini, ada tantangan lain guys. Idealnya, kalau perusahaan mau investasi di sebuah project, cost of capital yang digunain ya harus di level projectnya. Tapi pada prakteknya, kalau perusahaan minjem uang atau gunain uang sendiri, ini levelnya ada di level perusahaan, bukan di level project. Misalnya, kalau kita ngajuin pinjaman ke bank, sekalipun pinjaman ini buat ngedanain proyek yang ada di perusahaan, bank bakal ngelakuin analisa kredit terhadap perusahaannya. Bank bakal ngitung resiko perusahaannya kayak gimana. Uangnya ditransfer ke rekening perusahaan, dan perusahaan yang harus ngembaliin nanti, bukan proyeknya. Jadi, tingkat resiko yang dipertimbangin adalah di level perusahaan. Kalau pakai uang sendiri juga sama. Kita harus lihat opportunity cost kalau invest di tempat lain gimana. Alternatif investasi yang paling gampang aksesnya dan bisa kapanpun kita invest adalah dengan invest di pasar modal. Kalau kita invest di pasar modal seperti saham, yang kita invest adalah perusahaannya, bukan proyek di dalam perusahaan itu. Jadi paling gampang buat estimasi cost of capital ini, ya kita hitung cost of capital atau WACC di level perusahaan. Disinilah muncul problem guys. Kalau kita ada proyek investasi yang aliran cash flow-nya punya tingkat resiko yang berbeda, sama tingkat resiko perusahaannya, logikanya, cost of capital project ini juga harusnya berbeda. Semakin aliran cash flow project kita nggak bisa dipastiin, atau lebih fluktuatif misalnya, resikonya semakin besar. Semakin bisa dipastiin, resikonya semakin kecil. Ini bisa ngakibatin tingkat resiko yang berbeda antara tingkat resiko di level project sama di level perusahaan. Untuk kasus kayak gini,
cost of capital di level mana dong yang harus kita gunain? Di kenyataan, kalau sampai ada kejadian kayak gini, kita harus tetap ngitung cost of capital di level project, bukan di level perusahaan. Caranya, kita estimasi cost of capital di level perusahaannya dulu, terus kita adjust naik atau turun cost of capitalnya ini, supaya lebih ngegambarin tingkat resiko di projectnya. Jadi, memang nggak mudah buat ngitung cost of capital ini. Tapi nggak usah khawatir guys, kita bakal bahas pelan-pelan cara ngitungnya di fakultatif. Kita bakal belajar ngitung cost of capital yang sederhana. Terus kita lanjut sama gimana kita estimasi cost of debt dan cost of equity-nya, sampai nentuin komposisi yang optimal dan ngitung WACC-nya. Buat yang pengen terus ngikutin pembahasan ini, bisa subscribe channel fakultatif ini ya. Kita bakal lanjutin pembahasan cost of capital ini di topik corporate finance berikutnya. Terus semangat belajar akuntansi dan finance? Pastinya, tetap be simple.